Ternyata di dalam perjalanannya dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan bid'ah. Setelah itu dia gunakan untuk sarana yang dianggap adalah ketaatan, padahal itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Apakah menggunakan model akhwat itu tidak boleh? Karena kebanyakan orang membutuhkan gambaran kalau dipakai nanti akan seperti apa. Jazakallahu khairan. Dan di antara indikasi taubat diterima adalah jangan kaum muslimin mengira kalau dia selesai sholat taubat itu baru setelah itu dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak sholat taubat berarti taubatnya tidak diterima oleh Allah. WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya memberi sedekah kepada keluarga mayit, yang mana di daerah kami hampir semua orang mengadakan tahlilan kematian, yang dananya dari sedekah orang dan harta si mayit. Dan kebiasaan di sini, tiap pelayat memberikan sedekah yang berupa uang, dan dengan sedekah itu keluarga mengadakan tahlilan dengan menjamu tetangga jauh dan dekat. Di daerah kami boleh dibilang jauh dari dakwah Ustadz, dari Ibu Nur di Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah. Menjalankan sunnah kepada ahli waris dari orang yang ditinggal wafat oleh mayat adalah kebaikan. Walaupun kemudian apa yang kita lakukan daripada sunnah tersebut ternyata di dalam perjalanannya dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan bid'ah. Sementara kita tidak melakukan itu untuk acara bid'ah seperti yang tadi ditanyakan. Semisal bahwa sunnah dari cara bertakziah adalah dengan membawa makanan untuk keluarga mayit. Kita bawakan makanan dari luar untuk jadi makanan mereka selagi mereka dalam keadaan berkabung, dalam keadaan bersedih. Orang yang mereka cintai dipanggil menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu al'an ya'tihim ma yushghiluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya datang kepada mereka sekarang perkara yang membuat mereka sibuk, sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk masakan makanan. Maka buatkan untuk mereka makanan, kirim makanan kepada mereka. Ketika kita mengamalkan hal tersebut, ternyata setelah kita kirim makanan lalu menjadikan sebagai sarana untuk melakukan ibadah bid'ah, maka kita tidaklah berdosa dan bersalah. Lakukan sunnah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian soal makanan telah berpindah tangan kepemilikan kepada orang yang kita berikan kepadanya, dan setelah itu dia gunakan untuk sarana yang dianggap adalah ketaatan, padahal itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, maka itu bukan kesalahan kita. Saya berdoa agar ibu yang bertanya, keluarga-keluarga ibu dan semua kaum muslimin dan muslimat diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk berjalan di atas agama yang hak hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya adalah akhwat jualan online untuk launching gamis, khimar dan lain-lain. Itu biasanya menggunakan patung, tapi itu pun ada juga menyuruh akhwat sebagai modelnya. Namun saat saya sebar di sosial media, wajah dan tangan semuanya tertutup dengan rapi insyaallah. Hanya spesifikasi model barang yang saya jual. Pertanyaannya Ustadz, apakah menggunakan model akhwat itu tidak boleh? Karena kebanyakan orang membutuhkan gambaran kalau dipakai nanti akan seperti apa. Jazakallahu khairan, dari hamba Allah. Kalau wajah dan tangan sudah dikosongkan dan ditutup sehingga yang nampak adalah pakaian saja, dan itu pun tidak menempel di body sehingga terlihat lekukan tubuh, maka insyaallah ta'ala tidak apa-apa, bagaikan melihat sebuah pakaian yang terpajang. Namun kalau disertai dengan wajah wanita cantik yang bisa mungkin menggoda dan semacamnya, atau memperlihatkan lekukan tubuh ketika pemakaian pakaian, maka hal seperti ini harus dihindari dan dijauhi. Karena wanita tidak diciptakan untuk ditampilkan dan ditonton dari lekukan tubuhnya dan kemolekan tubuhnya, tidak boleh. Oleh karena itu cukup dengan pakaiannya yang tampak modelnya saja, dan kalau sudah cukup dengan patung tanpa kepala, maka sudah cukup insyaallah ta'ala. Jangan kita lanjutkan kepada hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah bagi manusia.
wanita lebih baik disembunyikan dibanding ditampilkan kemudian ditonton oleh rame-rame. Allahu a'lam. Mau bertanya ini tentang hadis sahih Muslim. Silakan. Ada di sini nomor hadis 1226. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu saja terletak kebaikan di ubun-ubun kuda hingga hari kiamat. Untuk lebih lanjutnya gimana keterangan hadis Rasulullah SAW ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada pertanyaan tadi ditanyakan, saya tidak tahu Bapak, dan tidak boleh kita menjawab sesuatu yang kita tidak ketahui daripada ilmu. Dan sejujurnya saya juga tidak dengar jelas tadi yang Bapak sebutkan referensinya dari mana. Namun secara pribadi saya jawab bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan bisa dikirimkan lafaz hadisnya untuk kita lihat dari mana referensinya dan apa, kalau seandainya sahih, apa makna daripada hadis. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustaz, mungkin untuk Bapak bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Baik, selanjutnya kita angkat penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Sri, Kuningan, Jawa Barat. Ibu Sri di Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, benarkah kalau kita rajin beribadah itu tandanya tobat kita diterima, dan kalau sebaliknya kalau kita malas atau tidak beribadah, tanda Allah tidak menerima tobatnya? Dan apa benar ada sholat khusus, sholat taubat? Bagaimana Pak Ustaz? Baik. Saya tidak mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepastian tentang suatu ilmu gaib kita tidak tahu. Termasuk diterima atau diterimanya taubat kita. Itu sudah ilmu gaib. Dan di dalam ilmu gaib tak ada manusia yang tahu. Karena ketika dia mengatakan diterima, dia berdasarkan referensi apa mengatakan taubat seorang diterima? Sebagaimana ketika dia menyatakan ditolak, dari mana dia tahu bahwa itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka kepastian tidak ada, namun indikasi ada. Dengan indikasi itu kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Dan di antara indikasi taubat diterima adalah kebaikan yang datang setelah taubat. Terjadi perubahan dalam hidup seorang yang bertaubat, dari awalnya melakukan hal yang buruk kepada hal yang baik. Dari awal berjalan di atas jalan yang tidak diridhoi Allah kepada mencintai apa yang diridhoi dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini indikasi taubatnya diterima oleh Allah. Namun tidak kepastian. Namun apabila setelah taubat tetap saja malas, tetap saja tidak ada perubahan yang berarti dan bermakna, bahkan lebih banyak kepada mundur, maka ini indikasi taubatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka. Indikasi saja. Akan tetapi kepastian semua yang masalah gaib, kepastiannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kita. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hendaklah kita berusaha untuk memiliki indikasi yang baik dari taubat, sehingga dengannya kita berharap ini indikasi bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salat taubat, maka ada khilaf para ulama dalam masalahnya. Ada yang mengatakan ada salat taubat khusus namanya salat taubat. Ada yang mengatakan salat taubat tidak perlu dilakukan secara khusus, akan tapi cukup dengan melakukan taubat pasca salah satu ibadah salat sunat, baik tahajud ataupun salat witir dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang saya tidak inginkan adalah jangan kaum muslimin mengira kalau dia selesai salat taubat itu baru setelah itu dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak salat taubat berarti taubatnya tidak diterima oleh Allah. Menganggap salat taubat bahagian daripada cara mengampuni dosa. Seolah-olah setelah salat taubat berarti pasti ada ibadahnya yang akan maksiatnya akan diampuni. Bukan itu. Taubat adalah menjalankan 3 kewajiban, meninggalkan dosa, menyesali masa lalu yang telah kita melakukan dosa, dan punya tekad untuk tidak lagi melakukan masa lalu yang salah itu. Punya tekad untuk tidak lagi melakukannya. Dengan 3 ini kita telah bertaubat. Salat atau tidak salatnya kita telah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah dia taubat. Melakukan 3 hal, tinggalkan maksiat, sesali maksiat yang pernah kita lakukan, punya tekad untuk ke depan tidak melakukannya lagi.
Sekalipun setelah itu kita tidak sholat, maka taubat kita sah. Namun kalau itu tidak terwujud, lalu kita sholat taubat, maka tidak ada arti daripada sholat taubat itu. Wallahu a'la wa a'lam. Nah.